Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dara semua, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Wawa. Wah, sore-sore kayak gini enaknya workout nih Kak Wawa. Eits, Sobat Dara bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan health mental. Tahu nggak sih Kak Wawa? Iya ya, sekarang tuh apa-apa asik kena mental aja ya kan, butuh healing lah. Jadi tuh kayak banyak banget pergeseran makna. Dan bahkan nih Jilan, banyak banget tuh sekarang ada istilah glorifikasi. Jadi dia tuh kayak ngejustifikasi dirinya kalau dia lagi terkena penyakit mental, Udi. Nah, penyakit mental sekarang nih Kak Wawa tuh menjadi sebuah kebanggaan di dalam remaja dan menjadi tameng pembenaran bahwasannya setiap masalah yang mereka hadapi padahal itu hanya butuh solusi, tetapi mereka langsung ngejudge bahwasannya diri mereka itu kena penyakit mental. Iya, bener banget. Nah, makanya Sobat Dara, hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi ngehits banget, yang hampir dijangkiti oleh anak muda di seluruh dunia. Yuk kita bahas lebih dalam. Tapi kalau nggak seru nih kalau kita nggak ngebahas mental health sama pakarnya langsung. So jangan kemana-mana, tetap di Dara Corner. Dakwah remaja, smart, gaul, and syar'i ada di sini. Nah, Sobat Dara, kita udah bersama dengan pakar topik kita yang lagi hits nih ya, bersama Bu Devi. Ya, halo, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat lahir batin, insyaallah. Saya lahir batin ya Bu, Masya Allah, fisik dan juga mentalnya. Tadi Ibu juga ikutan olahraga kan Bu? Oh iya, jalan kaki tadi. Ini ya kan Bu, di kalangan remaja sekarang, teman-teman Sobat Dara sekarang ya kan, lagi rame-ramenya mau ngebahas tentang sakit mental gitu ya kan, dimana kesehatan itu bukan hanya tentang fisik tetapi juga tentang mental yang dimana kita harus healing gitu. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, berarti itu sebenarnya kaitannya dengan kesehatan fisik juga. Karena kalau kita bicara tentang definisi dari kesehatan mental, maka itu juga harus dibarengi dengan kesehatan fisik. Nah, kesehatan mental itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu sehat fisik, kemudian sehat perilakunya, kemudian daya pikir atau pola pikirnya itu juga sehat. Nah, terkait dengan sekarang banyak istilah self healing gitu ya. Sebenarnya kalau kita cermati nggak masalah ya ketika kita butuh refreshing, berusaha untuk mengendalikan stressor yang sudah terlalu banyak dikarenakan oleh banyaknya tuntutan, perilaku, gaya hidup dan lain sebagainya gitu ya. Cuman yang menyalah adalah ketika ini dijadikan pembenaran gitu ya, bahwa sedikit-sedikit merasa cemas, udah saya punya mental health issue gitu. Padahal sebenarnya perlu pengkajian mendalam seseorang itu dikatakan mempunyai penyakit mental atau tidak oleh profesional kesehatan yang memang secara praktek bertanggung jawab atau tidak. Nah, jadi kan Bu, itu kan banyak juga kan orang-orang yang mengatakan kalau dirinya kena gangguan mental gitu kan. Juga kadang-kadang dia sedih tapi nggak tahu tuh sebabnya apa. Nah, menurut Ibu itu gimana sih sebenarnya? Nah, jadi kalau orang yang gampang nangis, gampang sedih, berarti kan bisa jadi yang pertama ada stresor gitu ya. Dan stresor ini kan sebenarnya biasa ya dalam kehidupan. Misalnya mahasiswa dapat nilai jelek, kemudian sedih. Sebenarnya itu biasa. Itu buktinya kita manusia gitu kan. Yang nggak biasa ketika stresor datang dalam waktu yang banyak sekali, kemudian si individunya karakternya mungkin belum mampu untuk menahan atau menerima begitu banyaknya stresor dalam waktu yang begitu cepat gitu. Tapi ketika sudah durasinya lebih dari 2 minggu, saya sarankan untuk cari pertolongan. Oh iya Bu, ini ada lagi ciri-cirinya mati rasa dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, itu gimana nih Bu? Kalau misalnya ada orang yang seperti itu nih, apalagi remaja sekarang, bukan mati rasa ya, tapi tidak peduli sama lingkungan sekitar, bisa jadi karena perkembangan teknologi. Mereka cukup masuk ke dalam medsos, kemudian punya akun media sosial masing-masing, kemudian membuat konten segala macam, sehingga terkesan tidak peduli gitu ya. Yang jadi riskan di zaman sekarang, apalagi remaja ini punya nilai-nilai yang dianutnya itu biasanya dari luar dirinya atau dari luar keluarganya, maka dia mencari di luar. Makanya terkesan tidak peduli karena banyak melihat dari sosial media, dan panutan yang saat ini kebanyakan adalah generasi milenial yang bekerjanya di sektor sosial media begitu.
Oh ya, berarti memang anak-anak yang no lab ini istilahnya ya Bu ya, kurang interaksi dengan Iya, lingkungannya itu iya. dipengaruhi oleh digital tadi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang suka marah-marah berlebihan itu gimana Bu? Nah, suka marah berlebihan berarti kan kita lihat kenapa marah kan gitu ya. Nah, pemicunya apa? Kenapa bisa ini? Kenapa bisa ngamuk berlebihan gitu? Nah, seperti yang tadi saya bilang, sedih, marah, suka sama orang, kemudian benci sama orang, itu kan sebenarnya ini ya, nalurinya manusia gitu. Iya, benar. Fitrahnya manusia gitu kan. Kita suka sama seseorang, kita benci sama seseorang. Yang penting kan suka dan benci itu karena ada nilai yang Allah ridho di situ kan. Nah, kalau misalnya kita marah gitu sama orang, marahnya kenapa dulu? Apakah karena Rasul dihina? Apakah karena Islam dihina? Tapi karena marahnya itu misalnya stres, pemicunya adalah sesuatu yang menurut kebanyakan kita adalah yang lumrah, berarti kan marah itu muncul karena akumulasi stresor. Jadi bukan karena 1 kali 2 kali, tapi karena sudah terlalu sering. Nah, jadi kemudian muncullah respon marah berlebihan. Pesan saya jangan self diagnosis ya, anak-anak sekarang seringnya saya menderita ini, menderita itu. Saya kalau lihat sosmed itu kadang terkejut kok mereka lebih pintar dari saya gitu. Mungkin sebenarnya sudah konsultasi ya, tapi terkadang ada beberapa gejala sebenarnya tidak terpenuhi untuk satu diagnosis gitu. Berarti kita nggak boleh juga akhirnya men-self diagnosis tadi. Nggak boleh, ya, Bu? justru bahaya. Ada lagi nih Bu, yang mereka sering kelelahan berlebihan, kurang tidur. Nah itu sebenarnya termasuk masalah mental atau gimana Bu? Enggak, jadi kalau kelelahan, marah, sedih, kemudian kurang tidur, itu cuman gejala yang merujuk pada banyak diagnosis gangguan jiwa gitu. Nah, tapi ada nggak ngapa-ngapain dia kelelahan? Banyak Bu. Banyak ya. Ya bedakan juga sama malas ya. Males. Itu juga malas sama lelah itu kadang 11-12 Iya 11-12. Tapi ada memang kondisi gangguan jiwa itu bawaannya memang pengen leyeh-leyeh terus atau rebahan terus. Tapi ada memang orang rebahan karena malas. Kita 80-90% orang yang nggak bisa tidur itu karena masalah psikologis. Kecuali memang dia nggak tidur karena ada yang ditonton, ada yang dikerjakan, itu beda. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain tapi bisa tidur berarti ada masalah psikologis. Serem banget ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu nih, gimana sih caranya kami nih, ya kan, sebagai muslimah untuk supaya tetap menjaga kewarasan dan kesehatan mental yang berbahaya ini? Ya, yang pertama kita harus mengenali ya fakta yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang ini kan berbeda dengan saya waktu remaja dulu gitu. Saya remaja dulu berarti umur saya, ketahuan nanti ya umurnya tuh ya sekitar 30 tahun yang lalu gitulah ya. Jadi usia remaja saat itu ya umur 13-15 saat itu kan tidak seperti sekarang. Belum ada internet, belum ada handphone, kemudian tontonan juga masih TVRI gitu ya. Nah, jadi itu fakta yang kita lihat dulu dibandingkan dengan sekarang. Dengan smartphone semua informasi bisa diakses anak remaja, bahkan anak-anak, bahkan informasi yang tidak layak dilihat pun bisa dilihat, bisa diakses, bisa didownload. Benar nah banget. Jadi ini kan sesuatu terjadi pergeseran gitu. Ditambah lagi dulu orang mungkin metik sayur di pinggir paret aja udah bisa makan. Sekarang kan nggak bisa begitu. Jadi ada pergeseran nilai, kemudian kompetisi, kemudian kenaikan harga, biaya sekolah naik. Ini kan pergeseran nilai, kemudian pandangan orang terhadap nilai-nilai juga bergeser. Dulu ya, kalau kita pegangan tangan itu bisa dimarahin tuh sama orang tua. Bukan orang tua kita, tetangga pun ikut marah gitu satu kampung. Tapi sekarang orang misalnya pegangan tangan, kemudian melakukan sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat, orang nggak ada yang peduli gitu. Karena kalau misalnya kita tegur, kita yang kena undang-undang PKS ya, undang-undang pencegahan kekerasan seksual, karena dianggap kita terlalu risih gitu ya dengan si seseorang ini gini, karena seseorang ini ngerasa dia melakukan dengan suka sama suka, jadi ngapain kamu yang risih kan gitu. Nah, jadi pergeseran nilai, kompetitif gitu, kemudian biaya hidup, biaya sekolah itu semakin tinggi. Ini sebenarnya bagian dari perubahan sistem dulu. Sebenarnya sama aja, tapi dulu kan kurang kompetisi gitu ya. Bukan kurang kompetisi ya, kompetisi tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi kemudian ini ditambah lagi perilaku dan gaya hidup hedonis gitu. Sekarang kan orang apa-apa yang ditampilkan di sosial media kan harus dibeli gitu.
pakai baju paling mahal, pakai apa lagi? Handphone paling mahal, jam tangan paling mahal. Saya karena kurang terlalu update sosial media para konten kreator itu. Jadi saya nggak tahu mereka biasanya flexing apa saja gitu. Nah, jadi akhirnya ini kembali ke anak-anak muda sekarang yang tadi saya bilang mereka itu punya panutan role model di luar nilai-nilai mereka, kemudian ditiru. Nah, peniruan ini ketika mereka tak mampu untuk memenuhi, maka kembali ke orang tua atau kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak pantas untuk dilakukan untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Sehingga kemudian hal ini berdampak sebenarnya secara psikologis. Yang ditampilkan di depan sosial media itu adalah sesuatu yang sepertinya menyenangkan, happy, bahagia, tapi sebenarnya di luar kan enggak. Bisa jadi di balik layar orangnya tidak seperti itu. Nah, jadi gimana caranya nih biar tetap sehat kan gitu pertanyaannya. Ya kalau kita bicara tentang gimana tetap sehat-sehat di sini berarti sehat fisik dan sehat mental. Berarti harus tetap jaga pola hidup ya. Maksudnya gaya hidup sehat gitu ya. Tidur cukup, tidur itu sangat mempengaruhi kesehatan mental, percayalah. Jaga pola makan ya. Apalagi sekarang ya banyak kali micin ya kan. Micin ya Bu. Iya. Wah, Masya Allah sekali ya diskusi kita hari ini Kak Ola. Ya wah, Masya Allah banget nih. Berarti Sobat Dara semuanya harus makin sering nih nonton Dara Corner supaya terhindar dari penyakit mental. Dan tetap semangat terus. Dan berbagi kebaikan dengan Dakwah, smart, gaul, and syar'i ada di sini. Assalamualaikum.